Suku Toraja dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang memiliki warisan budaya dan tradisi unik di Indonesia. Terletak di wilayah pegunungan utara Sulawesi Selatan, mereka memiliki keunikan yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti arsitektur rumah adat Tongkonan, upacara adat Rambu Solo, upacara pemakaman, dan seni ukir yang syarat simbolisme. Sebaran masyarakat Toraja tidak hanya terbatas di wilayah asal mereka, yaitu Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Tetapi komunitas Toraja dapat ditemukan di pelosok Nusantara, dan mereka tetap menjaga identitas budaya dan tradisinya. Letak geografis yang berada di pegunungan memberikan pengaruh besar terhadap gaya hidup dan adat istiadat masyarakat Toraja. Tradisi mereka seperti penggunaan rumah panggung berbentuk unik dan upacara adat yang penuh makna spiritual, menjadi cerminan kearifan lokal yang berbeda dari masyarakat pesisir di Sulawesi. Nama Toraja berasal dari kata Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas atau orang dari pegunungan. Hal ini merujuk pada lokasi geografis masyarakat Toraja yang tinggal di daerah pegunungan di Sulawesi Selatan. Ada juga yang mengatakan Turiaja bermakna orang yang menempati pegunungan di sebelah barat. Dalam perkembangannya, nama Toriaja diserap dan diucapkan menjadi Toraja, yang kini digunakan untuk menyebut suku tersebut. Dalam kepercayaan tradisional, suku Toraja meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi melalui tangga yang terbuat dari bambu. Tempat pertama mereka mendarat adalah wilayah gunung-gunung tinggi di Sulawesi Selatan, yang kini menjadi tanah leluhur mereka. Legenda ini erat kaitannya dengan konsep Aluk Todolo yang mengatur kehidupan spiritual, sosial, dan budaya masyarakat Toraja. Simbol tangga dalam mitologi tersebut juga mencerminkan hubungan antara dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah yang menjadi inti kosmologi mereka. Mitos ini mencerminkan keyakinan masyarakat Toraja adanya hubungan erat antara manusia dan dunia spiritual. Berdasarkan kajian antropologi dan linguistik, suku Toraja memiliki akar sejarah yang terkait dengan migrasi Austronesia. Salah satu hipotesis menyebutkan bahwa nenek moyang mereka berasal dari sekitar Teluk Tonkin, wilayah antara Vietnam Utara dan Cina Selatan, sebelum bermigrasi ke Nusantara. Setelah tiba di Sulawesi, awalnya mereka menetap di daerah pesisir. Namun seiring waktu mereka pindah ke dataran tinggi Sulawesi Selatan, yang kini dikenal sebagai wilayah Toraja. Seiring waktu, masyarakat Toraja berasimilasi dengan penduduk asli Sulawesi, yang memperkaya budaya, seni, dan tradisi mereka, seperti rumah adat Tongkonan dan ritual pemakaman unik. Pada masa awal, masyarakat Toraja hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan mengembangkan budaya agraris, terutama bertani dan berkebun. Kontak pertama Toraja dengan dunia luar terjadi pada abad ke-17, ketika pedagang dan penyebar agama Islam dari Bugis dan Makassar masuk ke wilayah mereka. Namun masyarakat Toraja tetap mempertahankan budaya dan agama leluhurnya yang disebut Aluk Todolo. Meskipun kemudian banyak yang memeluk agama Kristen setelah misionaris Belanda ke Tanah Toraja. Pada awalnya, Belanda mengabaikan dataran tinggi Sulawesi karena akses sulit dan lahan tidak produktif, termasuk wilayah Toraja. Pada akhir abad ke-19, Belanda melihat Toraja sebagai target potensial untuk penyebaran agama Kristen. Selain itu, Belanda khawatir dengan agresifnya suku Bugis dan masyarakat dalam menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Islam masuk ke Tanah Toraja pada tahun 1858, tetapi proses Islamisasi di wilayah ini mengalami banyak tantangan yang membuatnya tidak berkembang secara signifikan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan Islamisasi di Tanah Toraja adalah hubungan antara Toraja dan kerajaan di Sulawesi Selatan sering diwarnai konflik. Invasi pasukan Boneh menciptakan ketegangan, sehingga masyarakat Toraja cenderung mempertahankan identitas lokal mereka daripada menerima pengaruh luar, termasuk agama Islam.
Konflik ekonomi dan politik yang dikenal sebagai perang kopi turut memengaruhi stabilitas sosial. Dalam situasi konflik seperti ini, masyarakat lebih fokus pada mempertahankan kelangsungan hidup mereka daripada menerima perubahan budaya atau agama. Sementara pemerintah kolonial Belanda mendukung misi Kristen di Toraja yang menjadi pesaing utama proses Islamisasi. Zending Kristen berhasil membangun sekolah, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur lain yang menarik simpati masyarakat, sehingga agama Kristen lebih mudah diterima. Pada tahun 1906, Belanda mendirikan misi Kristen di Tanah Toraja. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan kepercayaan masyarakat Toraja. Pada tahun 1920-an, Belanda melancarkan misi Kristen, sekaligus menghapus perbudakan dan menerapkan pajak. Awalnya misionaris Belanda menghadapi perlawanan. Masyarakat Toraja tetap ingin mempertahankan kepercayaan leluhurnya. Selain itu, karena penghapusan budak merugikan kelompok elit dan bangsawan Toraja. Terlebih pajak yang tinggi juga memperburuk hubungan elit Toraja dengan misionaris Belanda. Pada tahun 1930-an, saat serangan penduduk Muslim dari dataran rendah terjadi, masyarakat Toraja berada dalam situasi yang kompleks. Beberapa memilih berpindah ke agama Kristen untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda yang saat itu memanfaatkan agama Kristen sebagai alat kontrol sosial. Namun banyak dari mereka tetap mempertahankan tradisi kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai Aluk Todolo, yang menjadi inti dari identitas budaya Toraja. Kemudian pada tahun 1953 sampai 1965, tekanan dari gerakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kahar Muzakar, memberikan tantangan berat bagi masyarakat Toraja. Gerakan ini berupaya menerapkan hukum Islam di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk kawasan Toraja yang mayoritas bukan Muslim. Masyarakat Toraja yang sudah memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat, berhasil bertahan meskipun menghadapi ancaman dan kekerasan. Ketahanan ini menunjukkan solidaritas komunitas Toraja dalam menjaga identitas mereka di tengah situasi yang sulit. Dua periode ini menunjukkan bagaimana masyarakat Toraja menghadapi perubahan dan tekanan, baik dari luar maupun dalam, sambil tetap menjaga tradisi dan budaya mereka. Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui 5 agama resmi saat itu, membuat masyarakat adat seperti di Tanah Toraja menghadapi dilema untuk menjaga tradisi kepercayaan leluhur mereka. Menyikapi kebijakan itu, pada tahun 1969, tokoh adat dan pemimpin spiritual Toraja mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan Aluk Todolo, jalan leluhur, ke dalam kerangka agama Hindu Dharma yang dikenal di Toraja dengan nama Hindu Alukta. Langkah ini memberikan jalan keluar agar Aluk Todolo diakui oleh negara sekaligus menjaga esensi spiritualnya tetap hidup dalam masyarakat. Strategi ini melibatkan penerjemahan nilai tradisional ke kerangka formal. Ritual, ajaran, dan filosofi Aluk Todolo diselaraskan dengan prinsip-prinsip Hindu Dharma sehingga dapat memenuhi kriteria agama resmi. Setelah integrasi, praktik keagamaan berbasis Aluk Todolo yang tergabung dalam Hindu Alukta akhirnya memperoleh legitimasi dari negara. Dalam dinamikanya, hingga saat ini, masyarakat Toraja mayoritas memeluk agama Kristen, diikuti oleh Islam, dan sebagian kecil yang masih mempertahankan kepercayaan leluhur dalam bentuk Hindu Alukta. Meski demikian, ritual adat Toraja yang bersumber dari Aluk Todolo, seperti upacara Rambu Solo, kematian, dan Rambu Tuka, syukuran, masih dipraktikkan oleh hampir seluruh masyarakat Toraja, terlepas dari agama yang mereka anut. Kasus Toraja menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat mempertahankan identitas spiritual mereka meskipun berada di bawah tekanan kebijakan negara. Integrasi ini juga menjadi salah satu contoh toleransi dan fleksibilitas agama yang memungkinkan harmoni antara kepercayaan tradisional dan modernitas dalam konteks kebangsaan. Hingga saat ini, mayoritas suku Toraja menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Namun banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan kepercayaan
tradisional Aluk Todolo sebagai warisan nenek moyang. Selain itu, ada pula sebagian kecil yang menganut Islam. Suku Toraja memiliki sistem strata sosial tradisional yang diwariskan turun-temurun. Sistem ini disebut stratifikasi sosial dan membagi masyarakat Toraja ke dalam beberapa kelas utama yang memengaruhi status, peran, dan hak dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan strata sosial pada suku Toraja. Kaum bangsawan Tanah Bulaan. Kaum ini merupakan golongan tertinggi dalam struktur sosial, terdiri dari para pemimpin adat, kepala suku, dan keturunan langsung dari nenek moyang yang dianggap memiliki hubungan dengan leluhur ilahi. Mereka memiliki kekuasaan, hak istimewa, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan adat. Biasanya dikenali melalui upacara adat yang megah dan rumah adat tongkonan yang besar. Kaum menengah Tanah Basian. Golongan ini berada di bawah bangsawan, terdiri dari pedagang, pemilik tanah, atau masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, seperti pengrajin atau penenun. Mereka memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan adat, tetapi dengan peran dan status yang lebih rendah dibandingkan bangsawan. Kaum rakyat biasa Tanah Karurung. Golongan rakyat umum yang tidak memiliki hak istimewa seperti kaum bangsawan. Mereka adalah petani, buruh, atau masyarakat biasa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, mereka bisa naik status melalui pernikahan atau keberhasilan ekonomi. Kaum budak Tanah Kaka. Golongan ini berada di strata terendah, biasanya terdiri dari tawanan perang, orang yang dijadikan budak karena hutang, atau keturunan dari budak. Kaum budak memiliki hak yang sangat terbatas dan sering bekerja untuk melayani kaum yang lebih tinggi. Pengaruh strata sosial dalam kehidupan Toraja berpengaruh dalam hal perkawinan. Perkawinan biasanya dilakukan di antara golongan yang sama. Perkawinan antar strata dianggap melanggar adat. Walaupun sistem ini masih dihormati dalam adat, perubahan sosial, ekonomi, dan pengaruh modernisasi telah mengurangi pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja. Falsafah hidup merujuk pada pandangan, prinsip, atau keyakinan yang dijadikan pedoman oleh seseorang dalam menjalani kehidupan. Falsafah ini bisa mencakup nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang diyakini sebagai arah yang benar. Falsafah hidup orang Toraja sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisi dan budaya leluhur yang kaya. Salah satunya dikenal dengan Talu Lolona, 3 nilai utama. Falsafah Talu Lolona dalam masyarakat Toraja menggambarkan hubungan yang sangat erat antara 3 elemen kehidupan. Lolo Tau, manusia, Lolo Patuoan, hewan, dan Lolo Tananan, tumbuhan. Ketiganya diyakini saling melengkapi dan tak dapat dipisahkan, karena setiap elemen memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup bersama. Falsafah ini menggambarkan harmoni dan keseimbangan antara manusia dengan alam, menunjukkan bahwa hidup manusia bergantung pada hewan dan tumbuhan, dan begitu pula sebaliknya untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Konsep ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dan hubungan yang penuh rasa saling menghormati antara manusia dan alam. Falsafah ini menjadi landasan dalam interaksi sosial, pelaksanaan adat, serta hubungan manusia dengan alam dan Sang Pencipta di Puang Matua. Selain itu, prinsip siangkaran, yaitu kerjasama dan gotong royong, juga menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Toraja. Prinsip siangkaran dalam masyarakat Toraja adalah saling tolong-menolong. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai upacara adat, seperti upacara Rambu Solo. Prinsip ini bermakna tolong-menolong, mempererat persaudaraan dan kekeluargaan, mengurangi beban keluarga yang berduka. Masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan secara holistik. Mereka mengutamakan pengorbanan, solidaritas, gotong royong, toleransi agama, dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya. Suku Toraja di Sulawesi Selatan memang dikenal dengan kekayaan tradisi dan budayanya yang unik, sehingga menjadi daya tarik besar bagi wisatawan mancanegara. Beberapa tradisi khas Toraja yang terkenal antara lain. 1. Rambu Solo. Upacara adat ini adalah salah satu yang paling dikenal. Rambu Solo adalah ritual penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal, sering melibatkan prosesi besar,
pemotongan kerbau, dan tarian adat. Semakin tinggi status sosial almarhum, semakin megah pula upacaranya. Rambutuka. Rambutuka adalah upacara adat syukuran yang dilakukan untuk merayakan kebahagiaan, seperti hasil panen, pindah rumah, atau peristiwa baik lainnya. Tradisi ini menonjolkan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan leluhur. Mak Nene. Tradisi Mak Nene merupakan upacara pembersihan jenazah leluhur yang sudah dimakamkan. Dalam upacara ini, keluarga mengganti pakaian jenazah sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hubungan spiritual dengan leluhur. Anu bang lihat kan makanan tuh jas nonton oh alalina sang itu manuna. Selain itu, rumah tongkonan, yaitu rumah adat Toraja, dengan atap melengkung menyerupai perahu ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kegiatan adat dan simbol status keluarga. Patung Tau-Tau, yaitu patung kayu, yang dibuat menyerupai orang yang telah meninggal ini, biasanya ditempatkan di liang batu sebagai penjaga makam. Tradisi ini menjadi daya tarik unik bagi wisatawan. Selain itu, suku Toraja memiliki kekayaan seni budaya yang tercermin dalam berbagai tarian tradisional mereka. Tari Pagelo. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara sukacita, seperti pesta adat atau perayaan panen, dengan gerakan yang energik dan penuh keceriaan. Tari Dao Bulan merupakan tarian sakral yang sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Gerakannya menggambarkan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur. Semua tarian ini memiliki filosofi mendalam dan menjadi bagian dari identitas budaya Toraja. Tradisi dan budaya Toraja tidak hanya menjadi aset wisata,
tetapi juga mencerminkan hubungan mendalam masyarakat dengan leluhur dan alam. Saudara, Tanah Toraja memang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia, terutama karena kekayaan budaya, tradisi, dan alamnya yang unik. Tanah Toraja adalah destinasi yang kaya akan budaya sekaligus menawarkan pengalaman spiritual dan estetik yang mendalam bagi pengunjung. Silakan Anda berkunjung. Mohon maaf segala khilaf dan kekurangan. Terima kasih.